Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Bisa nggak dokter melakukan konsultasi online ya? Mungkin ini karena tempat tinggalnya jauh ya. Nah, saya hanya membahas secara umum aja ya, dari sisi kesehatan dan sedikit dari sisi hukum ya. Karena saya juga tidak memahami sisi hukum secara mendetail ya. Nah, saya ingin memberitahu bahwa cara kerja dokter itu di seluruh dunia itu sama ya, dengan tanya jawab yang mendetail. Nah, lalu pemeriksaan fisik yang baik. Nah, dengan tanya jawab yang mendetail ya, umumnya sekitar 50-70% penyakit ya kita udah tahu begitu. Nah, ditambah dengan pemeriksaan fisik ya akurasinya semakin bagus. Hampir semua penyakit ya kita tahu. Nah, kalau masih belum menemukan diagnosanya, penyakitnya, baru dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Misalnya pemeriksaan darah, ronsen, CT scan, atau mantuk ya, tergantung sakitnya apa. Nah, dari 3 hal ini, Ana tanya jawab yang mendetail, pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang, baru diambil satu kesimpulan. Nah, kadangkala juga udah 3 hal ini kita juga masih belum tahu juga nih diagnosanya apa. Nah, ini perlu dilakukan observasi ya beberapa hari. Ya, 2-3 hari atau 4 hari, 5 hari tergantung dari sakitnya apa. Misalnya demam berdarah, oh ya kita perlu periksa ulang darah ya 1-2 hari untuk lebih memastikannya, atau untuk memantau perkembangan derajat beratnya sakitnya ya. Misalnya trombositnya kok makin turun, kekentalan darahnya makin kental, oh ini perlu dirawat, oh ini belum perlu dirawat. Nah, jadi dengan pemeriksaan penunjang kita sangat dibantu untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana kalau konsultasi online? Nah, jadi hanya berdasarkan tanya jawab yang mendetail. Itu pun kalau dilakukan dengan baik. Nah, kalau pemeriksaan fisik ya kan nggak bisa karena letaknya jaraknya berjauhan. Paling-paling ya begini aja, dokter hanya melihat, oh secara video call orangnya begini. Nah, kalau pemeriksaan lab atau penunjang ya bisa dimintakan ke lab terdekat, itu bisa ya. Nah, jadi secara akurasi konsultasi online itu di bawah dari pemeriksaan tatap muka langsung ya ketemu dengan dokternya. Jadi faktor errornya ini lebih besar untuk konsultasi online. Nah, lalu dari sisi hukum gimana? Nah, ini setiap dokter itu diwajibkan ya menyerahkan surat izin prakteknya di fasilitas kesehatan tempat dia bekerja. Nah, maksimal itu 3 tempat praktek ya. Misalnya di 2 rumah sakit, 1 klinik ya. Nah, jadi surat izin prakteknya itu hanya 3. Nah, umumnya dokter sudah memakai 3-tiganya. Nah, bagaimana kalau di aplikasi? Nah, idealnya ya harus menyerahkan surat izin prakteknya juga ke apps-nya itu. Nah, ini saya juga nggak tahu apakah ini dilakukan atau tidak. Nah, lalu dari sisi hukum lainnya, tempat penyelenggara itu merupakan fasilitas kesehatan. Jadi tidak bisa hanya rumah dengan server-server dengan teknologi aja. Jadi harus ada fasilitas kesehatan, entah itu rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek pribadi, lab ya. Nah, itu fasilitas kesehatan. Nah, jadi ini masih perlu diatur lagi biar tidak memberi suatu ya kebingungan ya pada tenaga kesehatan atau penggunanya. Dan kalau nanti ada masalah, yang disalahkan siapa? Kan bingung tuh. Nah, makanya saya harap pemerintah dapat membuat keputusan lah mengenai konsultasi online ini agar lebih jelas ya aturan mainnya bagaimana. Semoga dapat menjawab ya.